Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota pelajar di Indonesia. Dalam masa pandemi, pendidikan di kota pelajar ini juga mengalami dampaknya. Sama halnya dengan kota lain, pembelajaran di kota Yogyakarta, khususnya pada jenjang sekolah dasar, juga masih dilakukan secara daring. Hal tersebut menimbulkan berbagai dampak, terutama rendahnya budaya literasi peserta didik selama masa pandemi. Saya, Puji Nur Hidayat SPD, peserta Latsar CPNS kelompok 3, angkatan 27 golongan 3, PPSDM Regional Yogyakarta 2021, mengangkat isu tersebut untuk dipecahkan. Gagasan dengan judul Peningkatan Budaya Literasi melalui pembiasaan gerakan Sila-Silo, literasi permulaan berbasis teknologi di kelas 4C SD Negeri Keputaran A, Kota Yogyakarta. Seperti apa gerakan dari literasi Sila-Silo ini? Mari kita simak pada cuplikan berikut ini. Kegiatan pertama dimulai dengan melaksanakan konsultasi bersama mentor. Tahap 1.1 berdiskusi tentang kegiatan aktualisasi, memuat akuntabilitas dan komitmen mutu. Tahap 1.2 menyampaikan jadwal aktualisasi, memuat etika publik dan anti korupsi. Tahap 1.3 mencatat saran dari mentor, memuat nasionalisme. Kegiatan kedua menyusun kuesioner budaya literasi dalam masa pandemi. Tahap 2.1 menyusun draft, memuat akuntabilitas. Tahap 2.2 konsultasi dengan teman sejawat, memuat etika publik. Tahap 2.3 mencatat saran, memuat nasionalisme. Tahap 2.4 melakukan revisi draft kuesioner, memuat komitmen mutu. Tahap 2.5 membuat kuesioner pada Google Form, memuat etika publik. Tahap 2.6 membagikan kuesioner, memuat akuntabilitas. Tahap 2.7 mengolah hasil kuesioner, memuat anti korupsi. Kegiatan ketiga menyusun poster digital untuk sosialisasi. Tahap 3.1 membuat poster digital pada Canva, memuat komitmen mutu. Tahap 3.2 meminta masukan dengan teman sejawat, memuat nasionalisme dan etika publik. Tahap 3.3 merevisi dan finishing poster digital, memuat akuntabilitas dan anti korupsi. Kegiatan keempat melakukan sosialisasi Sila-Silo. 4.1 membuat surat undangan digital, memuat etika publik. Tahap 4.2 meminta tanda tangan kepala sekolah sekaligus bimbingan sebelum sosialisasi, memuat etika publik. Tahap 4.3 membuat daftar hadir dan form saran melalui Google Form, memuat etika publik. 4.4 memberikan informasi mengenai Sila-Silo kepada orang tua atau wali murid dan peserta didik, memuat anti korupsi dan komitmen mutu. Tahap 4.5 meminta umpan balik kepada peserta sosialisasi, memuat nasionalisme dan etika publik. 4.6 meminta feedback orang tua wali murid dan mengisi daftar hadir,
memuat anti korupsi. Kegiatan kelima, berdiskusi dengan teman sejawat terkait media Sila-Silo. Tahap 5.1, merencanakan media Sila-Silo memuat anti korupsi. Tahap 5.2, meminta pendapat teman sejawat mengenai media yang akan dirancang, memuat akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. 5.3, membuat media Sila-Silo memuat komitmen mutu. Pada aspek mendengarkan, saya membuat pesan suara tentang pawai budaya dan serunya gendang belek menggunakan aplikasi Lexis Audio Editor dan Audacity. Pada aspek berbicara, saya membuat video suku Minang dan Pulau Belitung. Aspek membaca, saya membuat poster digital tentang tari kipas Pakarena dan keunikan tari serimpi menggunakan aplikasi Canva. Pada aspek menulis, saya membuat dokumen digital tentang cerita keberagaman dan makanan khas tradisional menggunakan aplikasi Canva. Kegiatan keenam, mengirim media Sila-Silo. Tahap 6.1, mengirim pesan suara aspek mendengarkan, memuat akuntabilitas dan nasionalisme. Tahap 6.2, mengirim video aspek berbicara, memuat komitmen mutu. Tahap 6.3, mengirim poster digital aspek membaca, memuat etika publik. Tahap 6.4, mengirim dokumen digital aspek menulis, memuat anti korupsi. Kegiatan ketujuh, melakukan monitoring dan evaluasi. Tahap 7.1, mengoreksi tugas Sila-Silo, memuat akuntabilitas. Tahap 7.2, memberikan bimbingan terbatas, memuat etika publik dan komitmen mutu. Tahap 7.3, memberikan apresiasi berupa buku cerita, memuat nasionalisme. Tahap 7.4, membagikan link kuesioner Sila-Silo, memuat anti korupsi. Kegiatan ke-8, menyusun antologi karya literasi dan memajangnya di pojok baca kelas. Tahap 8.1, konsultasi pojok baca dengan teman sejawat, memuat akuntabilitas dan etika publik. Tahap 8.2, menyusun antologi, memuat nasionalisme dan anti korupsi. Tahap 8.3, mendesain pojok baca kelas, memuat komitmen mutu. Tahap 8.4, memajang antologi pada pojok baca kelas, memuat komitmen mutu. Nah, itulah rangkaian kegiatan pada program Sila-Silo. Sebagai kesimpulan, kegiatan pada program Sila-Silo mampu meningkatkan pembiasaan budaya literasi peserta didik kelas 4C SD Negeri Keputaran A dalam masa pandemi. Adapun kesimpulan detailnya, 1. Terasahnya kemampuan saya sebagai peserta Latsar dalam mengembangkan media berbasis teknologi. 2. Meningkatnya semua aspek Sila-Silo baik pada aspek mendengarkan dari 70,4% menjadi 92,6%. Aspek berbicara dari 37% menjadi 74,1%. Aspek membaca dari 25,9% menjadi 66,7%. Dan aspek menulis dari 7,4% menjadi 40,7%. 3.
adanya bimbingan terbatas bagi peserta didik yang belum maksimal dalam pembiasaan literasi. 4. Terpajangnya antologi karya literasi peserta didik pada pojok baca kelas. Itulah kesimpulan dari program Sila Silo. Seperti apa tanggapan dari berbagai pihak? Ayo kita simak testimoni berikut ini. Kaitannya dengan aktualisasi ini, Mas Puji sebagai guru kelas 4C membuat satu program terobosan terbaru, yaitu program Sila Silo, di mana kegiatan ini merupakan suatu implementasi terbaru dalam program pembelajaran yang mengajarkan pada anak-anak untuk membuat suatu rangkaian cerita-cerita yang menunjang daripada kegiatan literasi di kelas. Sehingga dengan program Sila Silo ini alhamdulillah Mas Puji bisa membuat suatu kegiatan yang terwujud dalam sebuah ontologi cerita yang ini sudah bisa kita lihat, kita manfaatkan bersama-sama dalam pojok baca yang ada di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Puji atas hadiahnya. Karena buku dari Pak Puji, saya menjadi senang membaca. Dan dengan adanya literasi Sila Silo, saya menjadi lebih bersemangat dalam mengerjakan tugas sekolah. Aku senang sekali dapat ini buku cerita hadiah dari Pak Puji, guruku. Yeay! Ini karena aku termasuk dalam 3 peserta terbaik literasi Sila Silo, program beliau yang sangat menarik dan menyenangkan. Demikian video laporan aktualisasi saya. Semoga dapat menginspirasi para pendidik dalam menanamkan budaya literasi pada masa pandemi.